kemarin saya baca di beberapa media, pemerintah akan segera membangun tangki timbun di Sumatera atau di Batam atau di beberapa tempat yang lain. Ya. Kalau perlu di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, karena di sana pun jadi problem utama untuk masalah distribusi. Karena biaya pengiriman pun itu bukan hal yang sedikit dengan kapal maupun bahkan kalau di Papua dekat dengan sumbernya ada pakai pesawat udara itu mengirim BBM itu. Jadi karena memang tidak ada infrastruktur jalan yang cukup untuk bisa sampai ke tempat-tempat terpencil. Kemarin yang pesawat yang jatuh di Tarakan itu itu kan pakai pesawat udara dia ngangkut BBM karena memang sana terpencil. Saking terpencilnya. Nah itulah kompleksitas Indonesia itu tidak seperti negara-negara maju yang saya sebutkan tadi. Mereka infrastrukturnya udah bagus, kemudian mereka juga sudah menempatkan tangki-tangki timbun yang mencukupi sehingga mereka security energinya sudah cukup aman untuk sampai 250 hari lebih. Iya betul. Ya mestinya sih sejalan ya sama Presiden Prabowo kan terus mengobarkan. Ya, saya baca kemarin 2 hari yang lalu, gitu pokoknya kita harus segera bangun tangki timbun. Itu untuk masa depan kita, untuk jangka panjang, bukan untuk sesaat. Solusi-solusi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah maupun pelaku bidang perminyakan atau energi itulah solusi untuk jangka panjang. Tidak ada yang sifatnya untuk on the spot. Kalau untuk on the spot itu hanya satu aja, kalau memang dibutuhkan. Tapi yang harus dipikirkan yang untuk jangka panjang. Selalu kita berpikir untuk ke depan. Gitu. Jadi di dalam perminyakan itu harus satu Pak. Apa yang kita lakukan sekarang, manfaatnya akan kita rasakan 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Iya. Apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil upaya 5, 10, 20 tahun yang lalu. Jadi jangan berpikir instan di perminyakan itu. Semua harus dikerjakan berdasarkan pekerjaan yang sustain, yang strateginya konsisten dan sustainability-nya terjaga. Itu yang membuat kita akan menjadi lebih kuat di dalam ketahanan energi. Oke, baik Pak Elan Biantoro, terima kasih banyak atas waktu yang di kesempatan ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak, Mas Yanto gimana? Udah dapat insight lagi soal semakin tercerahkan. Semakin tercerahkan. Informasi 20 harinya masih masuk kan ya? Ya mudah-mudahan ini menjadi informasi dari sisi optimisme ini yang mesti kita bangkitkan. Harus optimis. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami berbagai gejolak yang lebih parah dari ini dan kita bisa waktu perang Ukraina Rusia kan sempat sampai 100 juga dan kita bisa lewati dengan baik begitu ya. Tahun lalu kita sangat senang ya, gembira beberapa tahun, hampir 10 tahun lebih ya, kita selalu tidak terpenuhi target APBN ya. Tapi tahun lalu ya alhamdulillah puji syukur hasil usaha bersama ya, itu kita melebihi dari APBN. Itu biasanya decline produksi kita. Nah kemarin udah mulai landai, mulai menuju kepada incline. Makanya tim anggaran dari DPR, Banggar dan lain sebagainya dan APBN itu menetapkan meningkat dari 605 dari tahun 2025 dinaikkan 610. Nah, itu mengambil momentum bahwa gairah investasi migas di Indonesia itu meningkat. Ya, tingkat kepercayaan investor meningkat. Mungkin kan karena pemerintahnya juga punya perhatian terhadap investor. Itu efek dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya yang akhirnya membuat para investor menjadi comfortable kembali untuk bekerja di Indonesia. Apa itu? Ya cukuplah banyak-banyak pakai insentif. Misalnya biaya-biaya untuk signature bonus dikurangi. Kemudian bagi hasilnya dengan kontraktor dan ini mulai ada yang menarik buat kontraktor. Gitu. Jadi memang menawarkan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang membuat mereka tertarik. Tapi di satu sisi pemerintah harus menjaga agar memberikan insentif jangan sampai nanti ujung-ujungnya negara yang rugi gitu. Negara untung tapi si investor juga tertarik karena punya gambaran akan untung juga begitu. Itulah yang tidak mudah dan itu pasti ada dinamikanya setiap periode-periode dari tahun ke tahun. Masalah geopolitik, masalah iklim investasi, masalah ekonomi dunia itu akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan untuk bagaimana kita menciptakan fiscal term, paket-paket yang penawaran kepada investor untuk menarik atau tidak. Lebih menarik lagi mungkin kalau RUU migasnya
segera disahkan ya Pak? Itu salah satu ya. Kami Asper Migas selalu memperjuangkan itu bahwa saat ini undang-undang migas kita tuh cacat, Ya. tidak lengkap ya, banyak tidak lengkap, termasuk masalah institusi yang Institusi, mengawasi pengendali para pelaku hulu, yaitu SKK Migas yang berdasarkan Perpres ya, itu sifatnya masih sementara. Iya. Nah, itu kan image investor asing, Iya, saya berkontrak pastiannya jangka lebih. panjang 30 tahun tapi dengan lembaga yang sifatnya masih Sementara. Ya, sementara, ad hoc. betul. Ad hoc itu kan tidak permanen lama. Betul. Sehingga begitu nanti ada perubahan lagi, kontrak itu berubah lagi, belum tentu bisa menguntungkan kita misalnya. Itu kegambangan para investor, terutama investor yang dari luar ya. Iya. Nah, kalau dari luar aja tidak tertarik, apalagi yang dari dalam gitu. Nah, dalam negeri ini pernah begitu banyak ya, kayak booming itu di era tahun-tahun awal 2000-an, 2000 sampai 2010 lah itu. Banyak perusahaan nasional, tapi mereka satu persatu berguguran. Yang bisa survive, ya. yang bisa survive hanya beberapa begitu. Nah, itu pun diikuti dengan berikutnya malah justru perusahaan-perusahaan kelas dunia yang selesai juga di Indonesia kan gitu ya. Ada Total, ada Meradahes, ya Murphy Oil, kemudian yang terakhir ya ada Chevron. Ya. ConocoPhillips pun sekarang sudah mulai ya. tidak terdengar lagi di Indonesia. Gitu. Iya, udah keluar ya. Itu world class company itu. Conoco, Chevron, kemudian Total. Tapi Eni masih di kita kan Pak ya? Eni masih. Eni kita beri apresiasi lah, mereka semangatnya di Indonesia itu semakin meningkat investasinya, bahkan masih agresif terus sampai sekarang. Sama Mubadala mungkin yang gede yang di Mubadala, Andaman ya, Pak ya. Mubadala sekarang di Andaman ya, sebelumnya Mubadala itu punya blok di Selat Makassar, ya. Itu juga salah satu yang kita beri, saya mengamatinya, salah satu proyek pengembangan lapangan Ruby yang tidak terlambat dan biayanya tidak melebihi dari yang sudah ditentukan. Nah, itu bisa jadikan pilot, percontohan lah gitu ya. Yang ada di Indonesia itu kebanyakan proyek-proyek mundur. Ya. Banyu Urip mundur. Dulu Tangguh ya. Tangguh satu yang awal-awal sekali yang di BP di Papua itu mundur lama. Kemudian Banyu Urip mundur lama, ya kan. IDD Indonesian Deepwater Development sampai sekarang pun ada yang masih belum tuntas. Masela lama banget lama sekali begitu. Nah, ada lagi yang punyanya Genting Oil itu Asap Kido Merah itu AKM sampai sekarang baru mulai padahal sudah 17 tahun lebih mereka menemukan cadangannya itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh negara kita untuk yang lama-lama itu kita percepat. Mudahkan proseduralnya, kemudian bagaimana mekanismenya secepatnya begitu ya. Sehingga ya tidak berlarut-larut seperti yang sudah. Saya kira pemerintah sekarang mempunyai spirit ke arah situ gitu ya.